Iya, kalau pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, jikalau sudah mengenal akan saling sayang, maka kata saya tak kenal maka tak sapa. Jika sudah saling mengenal maka akan saling menyapa. Sukiyotu Namo Buddhaya. Perkenalkan saya Diki Arya Pangestu yang akan menemani pembimbing meditasi dalam acara Nalanda Mindfulness Class malam hari ini. Sahabat meditasi, saya ingin memastikan terlebih dahulu bahwa suara saya sudah jelas terdengar di tempat Bapak Ibu. Jika sudah jelas, dapat melambaikan tangannya ke arah kamera. Ya, saya sudah melihat beberapa dari Bapak Ibu melambaikan tangannya ke arah kamera, itu artinya suara saya sudah jelas. Ya, mungkin dari beberapa tadi ada yang merasa terkejut begitu ya. Ada juga yang mungkin berpikir bahwa operator salah menampilkan ini. Atau juga ada yang berpikir, loh kok Winasih rambutnya pendek? Iya, karena selama ini yang menjadi host selalu wanita begitu ya. Ini merupakan salah satu gagasan terbaru di tahun 2024 dari Nalanda Mindfulness Class. Mungkin setelah saya nanti ada lagi nih yang baru. Jadi Bapak Ibu harus rutin mengikuti Nalanda Mindfulness Class. Ya, sahabat meditasi bagi anak-anak sekolah, biasanya hari yang paling tidak disenangi itu hari Senin. Dan yang ditunggu-tunggu itu adalah hari libur. Betul? Ya, bagi Bapak Ibu yang mengikuti Nalanda Mindfulness Class, yang ditunggu adalah hari Jumat atau Jumat malam pastinya. Ya, baik, pada layar laptop saya sudah melihat banyak sahabat meditasi yang sudah bergabung. Saya ingin bertanya, berapa kali atau seberapa sering sahabat meditasi mengikuti Nalanda Mindfulness Class? Misal, ada Bapak Tion, sudah sering kali bergabung. Saya sudah membaca, ada Bapak Juneldo, setiap hari Jumat, luar biasa. Ada Winasih, lebih dari 10 kali. Ada Kak Sukita, ada Joshua, Joshua ini adalah mahasiswa Nalanda ya, keren sekali. Ada Bapak Aldo, sudah 6 kali. Ada Bapak atau Ibu Aditya, setiap Jumat Kak, wah keren sekali. Iya, banyak sekali yang sudah bergabung. Ada Ibu Veronica, rutin kecuali kalau sedang berhalangan. Iya, tidak apa-apa. Tidak menjadi masalah untuk yang baru pertama, kedua, ketiga, atau yang tidak pernah terlewat sekalipun. Saya ucapkan selamat datang untuk sahabat meditasi yang hadir pada malam hari ini. Ya, sebelum kita memulai latihan meditasi pada malam hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa bersama. Saya akan memimpin secara agama Buddha, Bapak Ibu dengan penuh keyakinan dan bersikap anjali untuk mengikuti. Arahang sama sambuddho bhagawa, buddhang bhagawantang abhiwademi, swakato bhagawata dhammo, dhammang namasami, Supatipanno bhagavato sawaka sanggo, sanghang namami. Sabesata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, Bapak Ibu, di setiap pertemuan meditasi, panitia sudah menyiapkan tema diskusi yang menarik untuk kita bahas bersama. Tema pembahasan pada malam hari ini adalah mengatasi banjir. Banjir apakah yang dimaksud? Sangat menarik untuk kita diskusikan bersama. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama tayangan video ilustrasi tema malam ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Kehidupan ini dilengkapi dengan segala hawa nafsu dan juga penderitaan yang tiada akhir. Ketika satu penderitaan lenyap, akan muncul penderitaan yang lain. Banyak di antara kita melekati segala sesuatu yang dimiliki.
Sang Buddha menyebutnya sebagai banjir. Jika benteng mental kita tidak kokoh, kita akan terseret oleh banjir tersebut. Namun, tahukah Anda apa yang dimaksud dengan banjir tersebut? Bagaimana mengatasinya? Mari kita cari tahu bersama. Nah, Bapak Ibu, dari video ilustrasi tadi, sedikitnya kita sudah mulai tahu nih, apa makna dari banjir tersebut. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, dari ilustrasi tadi atau dari berdasarkan pengetahuan Bapak Ibu, apakah makna dari banjir tersebut? Apakah penderitaan yang tiada akhir? Atau Bapak Ibu mempunyai jawaban yang lain? Silahkan dijawab pada kolom komentar. Ya, silahkan dijawab. Saya tunggu. Ya, saya ulangi pertanyaannya. Apakah maksud dari banjir tersebut? Dari Kak Ratna, sependapat dengan Kak Diki. Ini berarti tadi sependapat dengan video ilustrasi tadi ya? Iya. Ya, baik, masing-masing pasti mempunyai definisi tersendiri dari banjir tersebut. Merupakan tema yang sangat menarik untuk kita bahas bersama dan kita diskusikan. Bapak Ibu setelah selesai sesi meditasi dapat bertanya kepada pembimbing meditasi yang berkaitan dengan tema malam ini. Ataupun hal-hal yang berkaitan dengan meditasi, bisa berupa kendala ataupun yang lainnya. Baik. Untuk mengenal lebih dekat pembimbing meditasi kita, marilah kita saksikan video profil pembimbing meditasi berikut ini. Rama Yonggi adalah seorang praktisi meditasi yang telah 20 tahun mempelajari tentang meditasi. Beliau lahir di Serang pada 10 Mei 1949 yang lalu. Saat itu, beliau mengenal meditasi dari seorang guru yoga, Swami Siwananda, dan kemudian melanjutkan latihan meditasinya pada Biku Caluwai Sujiwo di Wipasana Graha Lembang. Setelah itu, beliau melanjutkan pelatihannya ke meditasi Goenka. Dan sampai pada akhirnya bertemu dengan master meditasi Vipassana yang bernama Ujjanaka Biwamsa Sayadaw. Rama Yonggi juga menjadi murid Kapia beliau di Myanmar. Dengan berlatih meditasi, beliau berharap agar semua umat Buddha mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Buddha Dhamma dan dapat mengerti Dhamma dengan lebih mendalam. Dan saat ini, beliau tinggal bersama keluarga tercinta di Tambora, Jakarta Barat. Ya, baik. Saya akan menyapa Romo Yongki secara langsung. Bapak Ibu dapat menyapa Romo Yongki melalui kolom komentar. Selamat malam Romo Yongki. Selamat malam, Ya, Diki. bagaimana Romo kabarnya Romo? Baik. Ya. Baik. Ya, baik Romo. Untuk selanjutnya saya persilakan Romo untuk memberi arahan terlebih dahulu, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi meditasi. Ya, silakan Romo. Baik. Mari Ibu Bapak, teman-teman sekalian yang terkasih, kita lakukan relaksasi pada jasmani kita, dan saya akan membuka pelatihan meditasi ini dengan saya akan membacakan pujian kepada Guru Agung kita, yaitu Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato
arahato sama sambuddhassa. Ya, terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat-sehat dan selalu berkah adanya. Demikian juga yang tidak bisa hadir pada malam hari ini, semoga juga tetap sehat-sehat dan selalu berkah dimanapun berada. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, seperti tadi kita sudah sama-sama menyaksikan tema malam hari ini yang diberikan oleh panitia Nalanda Mindfulness Class, yaitu mengatasi banjir. Seperti kita ketahui, banjir dalam ajaran Buddha dalam bahasa Pali disebut oga. Oga itu banjir. Banjir di sini yang artinya banjir apa? Sesungguhnya dalam Sutta dijelaskan, dalam Samyutta Nikaya dijelaskan ada 4 banjir, yaitu satu yang disebut banjir terhadap indera kita. Jadi bagaimana kita selalu kebanjiran dengan suatu objek-objek yang membentur pintu 5 landasan indera kita. Ya, contoh dari bentuk-bentuk membentur mata kita, dari suara-suara membentur landasan pendengaran, dari penciuman membentur landasan hidung kita, penciuman, bau yang kita sukai atau tidak sukai, demikian juga rasa dengan pengecapan dengan landasan pengecapan kita, lidah, demikian juga dengan kulit dalam tubuh kita. Ini semua selalu begitu kita bangun tidur sampai masuk lelap tidur kembali, maka tidak pernah berhenti adanya objek-objek yang membentur 5 landasan indera kita. Nah, inilah bagaimana selalu kita kebanjiran dengan objek-objek yang kita sukai atau tidak sukai. Biasanya sudah tidak asing lagi, apapun yang kita ketahui melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan sentuhan, itu semua diikuti dengan suatu banjirnya persepsi-persepsi, banjirnya perasaan-perasaan, banjirnya pikiran-pikiran, kesadaran kita selalu terpengaruh oleh objek-objek yang membenturnya. Contoh, ada suara terdengar. Begitu ada suara, maka hanya ada 2 kemungkinan kebanjiran dari batin kita yang menyongsong. Kalau suara itu kita sukai, maka kita selalu melekat, menginginkan suara tersebut terdengar sangat merdu, kita sukai, kita melekat. Dengan sendirinya, maka kita sudah terseret dengan objek tersebut. Dan disinilah yang disebut banjir. Kita sudah tidak bisa lagi mengerem, sudah tidak bisa lagi mengendalikan diri kita, selalu keinginan kita yang luar biasa dengan nafsu-nafsu indera kita. Demikian juga bila kita tidak suka, yang kita tidak sukai pendengaran, contohlah kalau lagi kita lelap tidur, ada orang mengatakan, wah tidurnya mendengkur seperti apa ya? Seperti katakanlah seperti orang menggergaji kayu kalau yang ringan-ringan. Kalau ada lagi yang mengatakan seperti babi. Nah, ini kalau kita sedang pulas itu nggak merasakan. Begitu kita menyadari, maka wah langsung kebanjiran. Kebanjiran apa?
kebanjiran ketidaksukaan, sangat membenci, sangat tidak suka dengan suara-suara tersebut. Nah, itu baru suara, belum lagi bentuk dari landasan penglihatan, belum lagi landasan penciuman, belum lagi landasan pengecapan, landasan sentuhan. Demikian, selalu kita kebanjiran dengan suka, tidak suka, atau kalau suka kita selalu melekat, ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Kalau tidak suka kita sangat membencinya. Itu kebanjiran dari panca indera kita. Inilah nafsu-nafsu indera yang kita susah untuk mengendalikan. Inilah banjir dari panca indera yang menerpa kita, objek-objek. Kedua, yang disebut dalam tadi adalah banjir panca indera ini disebut yaitu disebut kamoja. Nah, di sini kamoga. Ini di sini disebut kama ogah ya. Kama ogah artinya terus-menerus perbuatan kita kebanjiran gitu loh. Dan yang nomor dua adalah tadi adalah indria ya. Dari indria maka kita bisa kebanjiran emosi-emosi atau kemelekatan-kemelekatan. Kedua adalah bagaimana kita juga kebanjiran dengan suatu perwujudan. Merasakan bahwa kehidupan ini kekal. Wah, kalau yang kita sukai, kita ingat, pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi, ingin lagi, nggak mau kehilangan. Kalau yang kita tidak suka, kita selalu ingat, selalu membenci, padahal kejadiannya sudah lewat, sudah sekian lama, tapi terus-menerus masih mengingat. Ini sangat hobi, sangat senang sekali mengingat kebencian-kebencian. Seperti kita contoh lah, kita lihat di di YouTube, yang orang biasa suka share di TikTok atau di mana, selalu yang ngeri-ngeri, yang biasanya yang kecelakaan lah ini apa, itu paling sering. Nah, inilah yang disebut berwujudan, dianggapnya bahwa ini kekal, kehidupan ini kekal gitu. Padahal selalu setiap detik itu perubahan berlanjut, selalu ada perubahan, tidak kekal. Nah, inilah yang disebut kebanjiran perwujudan atau kehidupan. Yang nomor 3 adalah kebanjiran pandangan salah. Ini selalu sangat susah. Ya, contoh malam ini kita bisa buktikan pada malam ini, nanti kita latihan. Pada saat kita meditasi, kita merasakan nih, masih ingat kalau sakit seperti ini. Nah, mulai sakit tidak suka gitu loh. Nah, ini adalah pandangan-pandangan yang keliru, yang harus benar-benar kebanjiran ini kita jaga. Jangan sampai kita kebanjiran dengan pandangan-pandangan yang salah. Lalu yang nomor 4, yaitu adalah yang kita tidak sama sekali tidak belajar, tidak mengerti, tidak memahami adanya 4 kebenaran mulia atau 4 kesunyataan mulia. Ini ajaran Buddha yang benar-benar inti dari ajaran Buddha yang setiap Jumat malam ini kita laksanakan. Nah, inilah kita melalui Nalanda Mindfulness Class ini, kita perlahan-lahan belajar mengatasi banjir, yaitu bagaimana kita mengatasi banjir dari indera-indera kita, bagaimana kita mengatasi banjir-banjir dari perwujudan kemelekatan-kemelekatan kita, bagaimana kita mengatasi kebanjiran dari pandangan-pandangan salah, bagaimana kita mengatasi kebanjiran dari ketidaktahuan atau tidak bisa memahami adanya duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan bagaimana cara untuk melenyapkan duka itu sendiri. Nah, di sini pada malam hari ini kita buktikan dengan melatih meditasi Vipassana.
Yang perlu diketahui sebagai uh, sosok orang yang berlatih meditasi wipasana itu harus mengerti kalau melatih wipasana bukan seperti orang melatih samatha. Kalau samatha kita bersekutu dengan objek dan melekat dengan objek tersebut menjadi satu. Tapi kalau di sini di Nalanda Mindfulness Class ini adalah dengan wipasana yang artinya kita tidak melekat pada objek yang kita perhatikan. Karena objeknya bukan konsep. Objeknya adalah apapun yang muncul dari batin dan jasmani kita, seperti tadi, banjir apapun itu kita mengetahui dengan jelas yang muncul. Jadi kita tidak melekati, tapi kita mengawasi objek-objek itu yang muncul. Kalau samatha adalah bagaimana dengan konsep itu kita berusaha menempel menjadi satu dengan objek tadi. Jadi sehingga konsep ini beda ya. Kalau samatha adalah bagaimana kita berusaha menjadi satu sehingga apapun yang muncul untuk sementara kita abaikan. Kita terus-menerus bersekutu dan menempel melekat pada objek yang kita buat sendiri. Ini samatha. Tapi kalau malam ini khusus, ini Suddha Vipassana, yaitu bagaimana objek-objek yang muncul itu cukup kita ketahui. Contoh, sakit. Biasa kalau sakit nih, biasa nanti kalau ada laporan selalu setiap Jumat malam biasanya teman-teman nih, Romo, bagaimana saya kalau meditasi selalu pikiran saya melayang-melayang. Lalu bagaimana kalau pikiran saya kalau meditasi selalu gelisah. Kalau meditasi kenapa saya nggak tahan sakit sekali. Nah ini seharusnya kita mengetahui apapun sakit itu, kita hanya mengetahui dan kita tidak masuk ke dalam sakitnya, tapi kita cukup mengetahui dari kejauhan sebagai yang mengetahui dengan kesadaran kita, batin kita mengetahui adanya objek sakit tadi dengan perubahan-perubahannya. Inilah cara bagaimana kita bisa memahami 4 kesunyataan mulia melalui latihan meditasi ini. Khususnya tema malam hari ini, bagaimana kita mengatasi banjirnya kesadaran kita, bagaimana banjirnya pikiran-pikiran kita, bagaimana banjirnya perasaan-perasaan kita, bagaimana banjirnya persepsi-persepsi kita pada objek yang kita perhatikan. Dan inilah malam ini yang kita akan praktekkan berlatih meditasi. Baik, tidak panjang lebar, kita langsung saja masuk ke pelatihan meditasi pada malam hari ini dengan Suddha Vipassana dengan objeknya batin dan jasmani kita sebagai realita. Baik, Pak Dek Diki, untuk durasinya saya serahkan kepada host kita, yaitu Dek Diki, untuk mengaturnya. Ya, baik Romo. Iya, dari sini kita mulai pelatihan meditasi di malam hari ini, mulai dari sekarang. Baik, mari Ibu Bapak sekalian dan teman-teman sekalian yang terkasih, yang saya kasihi, mari kita memasuki pelatihan meditasi pada malam hari ini. Yang pertama-tama kita berusaha lakukan relaksasi pada jasmani kita. Perlahan-lahan, mulai dari satu titik di ubun-ubun, kita lumerkan, kita lelehkan pada semua jasmani kita,
hingga semua jasmani kita merasakan sangat rileks, sangat nyaman, sangat sehat, dan sangat segar. Semakin nyaman, semakin rileks, dan semakin kendur. Kalau perlu sebutkan dalam hati, kendur, kendur, rileks, kendur, kendur, rileks. Lakukan relaksasi pada bagian demi bagian jasmani Anda. Hingga jasmani Anda betul-betul rileks, betul-betul kendur, betul-betul Anda merasakan sangat nyaman. Apapun yang terjadi pada jasmani Anda merasa sangat segar, Anda merasa sangat sukacita, sangat gembira, bersyukur dan ikhlas menerima apa adanya. Dan boleh sebutkan dalam hati, kendur, kendur, rileks. Lakukan relaksasi, semakin kendur Anda menjadi semakin sehat dan semakin segar. Dan gini saatnya, setelah Anda menjadi segar, Anda menjadi rileks, Anda menjadi nyaman, jasmani Anda. Sekarang dimulai dari mendorong dengan usaha, dengan daya upaya yang dalam bahasa Pali disebut wirya. Dengan kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Mendorong sati Anda. Memperhatikan jasmani Anda melalui postur duduk Anda atau sikap duduk Anda. Perhatikan sikap duduk Anda, dorong dengan usaha daya upaya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten hingga memunculkan sati. Sati di sini fungsinya adalah mengingat, mengetahui, merasakan, menyadari sikap duduk Anda satu garisnya, sikap duduk Anda tegak lurus, satu garis. Anda benar-benar mengetahui, benar-benar mengingat, benar-benar menyadari, dan merasakan sikap duduk Anda satu garis. Untuk lebih kuat lagi, lebih tajam lagi, Anda boleh sebutkan dalam hati, duduk, duduk, duduk. Yang artinya pada saat Anda menyebutkan duduk, Anda benar-benar mengetahui, merasakan, menyadari, dan mengingat sikap duduk Anda satu garis tegak lurus. Di sini fungsinya mengetahui sikap duduk Anda tegak lurus satu garis sebagai objek sikap duduk. Anda mengetahui, benar-benar mengetahui, mengingat, menyadari, dan merasakan. Demikian juga, bukan hanya sati, tapi diikuti dengan sang pajanya. Sang pajanya tugasnya adalah waspada dengan perubahan-perubahan apapun pada sikap duduk Anda. Sehalus apapun sikap duduk Anda, perubahannya Anda mengetahui. Contoh, pada saat Anda memperhatikan sikap duduk Anda, lebih tegang sedikit Anda tahu, lebih kendur sedikit Anda tahu. Berubah, bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, atau ada getaran, Anda tahu perubahan-perubahan itu. Semakin tajam, semakin Anda waspada, semakin Anda fokus hingga memunculkan konsentrasi saat ke saat. Atau dalam bahasa Pali disebut kanika samadhi. Begitu ada perubahan sehalus apapun, begitu ada perubahan, maka konsentrasi Anda selalu menusuk. Jadi 4 hal, wirya, sati, sangpajanya, dan samadhi.
selalu membackup objek yang muncul. Di sini memperhatikan postur duduk Anda atau sikap duduk Anda. Untuk lebih tajam lagi, Anda boleh sebutkan dalam hati, duduk, duduk, duduk. Begitu Anda sebutkan duduk, semua perhatian penuh Anda, kewaspadaan Anda, konsentrasi Anda, wirya Anda, fokus memperhatikan sikap duduk Anda. Cukup mengetahui apapun yang terjadi pada postur duduk Anda tahu. Tidak ada reaksi, suka atau tidak suka. Di sini adalah kesadaran Anda atau batin Anda sebagai subjek yang mengetahui adanya objek. Artinya, sekali lagi, terpisah. Sikap duduk Anda sebagai objek, kesadaran Anda sebagai pengetahu objek. Diikuti, diisi dengan wirya, sati, sangpajanya, dan samadhi. Hingga Anda benar-benar mengetahui, merasakan, mengingat, dan menyadari waspada dengan perubahan-perubahan sehalus apapun sikap duduk Anda dan konsentrasi Anda selalu menusuk. Duduk, duduk, duduk. Demikian pula, semakin tajam Anda juga memperhatikan sensasi-sensasi sentuhan-sentuhan dari bagian demi bagian tubuh Anda. Yang paling dominan menarik perhatian Anda. Mungkin saja tubuh Anda yang duduk di alas duduk yang Anda duduki, bersentuhan, alas duduk dengan pantat Anda bersentuhan, dan sangat menarik perhatian Anda, dan memunculkan sensasi sentuhan yang Anda rasakan dengan fokus, waspada, perhatian penuh, dan usaha yang kokoh kuat. Hingga mengetahui adanya sensasi sentuhan dan perubahan-perubahannya. Untuk lebih tajam lagi, maka Anda sebutkan dalam hati. Sentuh, sentuh, sentuh. Duduk, duduk, sentuh, sentuh. Di mana yang pikiran Anda yang fokus kepada objek yang Anda perhatikan, maka di situ Anda perhatikan dengan jelas dan boleh sebutkan dalam hati supaya lebih tajam. Duduk, sentuh, duduk, duduk, sentuh, sentuh. Ini lebih dalam lagi, maka Anda masuk kepada objek utama Anda, yaitu gerakan perut Anda. Pada saat Anda menarik nafas, perut Anda bergerak mengembung atau mengembang. Yang Anda harus ketahui adalah proses gerakannya. Pada saat perut Anda bergerak mengembung, mulai bergerak mengembung, prosesnya sampai habis Anda ketahui dengan jelas. Dan untuk lebih tajam lagi, maka Anda sebutkan dalam hati. Gambung. Sesuai dengan apa yang terjadi. Jangan dibuat-buat. Sekali lagi, sesuai dengan apa yang terjadi. Demikian sebaliknya, begitu kembung selesai, maka perut Anda bergerak mengempis, mulai bergerak mengempis, prosesnya sampai habis, maka Anda sebutkan kempis. Sesuai dengan apa yang terjadi. Di sini Anda juga menggunakan 4 bekal Anda, yaitu wirya, sati, sangpajanya, dan samadhi. Wirya Anda dengan kokoh, kuat, stabil, dan konsisten mendorong sati Anda bangun, yaitu mengingat, mengetahui, merasakan, menyadari adanya gerakan kembung dan kempisnya perut Anda.
mulai bergerak mengembung, proses sampai habis, mulai bergerak mengembis, prosesnya sampai habis, Anda tahu, Anda mengingat, Anda merasakan, dan Anda menyadari. Untuk lebih tajam, maka Anda sebutkan dalam hati, gambung, gambis, gambung, gambis. Demikian juga, sertakan dengan kewaspadaan yang sangat tajam. Perubahan sehalus apapun pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda mengetahui dengan jelas. Dan fokus hingga memunculkan konsentrasi saat ke saat. Gambung, kempis, gambung, kempis. Demikian selanjutnya, gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Anda jadikan objek utama Anda atau objek mangkal Anda. Bila tidak ada objek-objek lainnya atau objek sekunder lainnya yang dominan menarik perhatian Anda. Anda terus-menerus melakukan penyebutan dalam hati pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lainnya muncul dan tidak terlalu menarik perhatian, Anda cukup mengetahui saja. Anda tetap melakukan fokus dan pencatatan mental atau penyebutan dalam hati pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Lakukan pengamatan yang fokus, serius, sungguh-sungguh. Jangan masuk ke dalamnya, tapi cukup mengawasi, mengamati. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lainnya muncul dan sangat dominan menarik perhatian Anda. Secepatnya Anda menyadari atau mengetahui, secepat itu pula Anda melakukan penyebutan dalam hati. Contoh, pikiran Anda berkelana atau Anda berpikir sesuatu dan sangat menarik perhatian Anda. Anda cukup mengetahui pikiran Anda berkelana atau Anda berpikir sesuatu. Jangan masuk pada ceritanya. Jangan mau tahu atau jangan masuk pada ceritanya. Anda cukup mengetahui, menyadari detik ini pikiran saya berkelana. Detik ini saya berpikir sesuatu. Dan catat atau sebutkan dalam hati. Berpikir, 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 atau berkelana, berkelana, berkelana. Dan pada detik yang sama, pada saat Anda melakukan pencatatan atau penyebutan dalam hati, Anda menyadari, mengingat, mengetahui, merasakan kembali adanya gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek utama Anda. Maka spontan Anda kembali lagi dan melakukan pencatatan mental atau penyebutan dalam hati pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian selanjutnya, yang Anda harus hati-hati pada meditasi ini adalah bila muncul panca niwarana atau 5 perintang batin. 1. Kama canda, munculnya keinginan-keinginan. 2. Munculnya vyapada atau munculnya penolakan-penolakan atau rasa tidak suka. 3. Munculnya tinamida atau rasa
lelah, capek, ngantuk. 4. Munculnya udaja kuja, ada rasa gelisah, takut, cemas, khawatir, dan penuh penyesalan. 5. Bila munculnya wicikita atau keraguan-raguan. Bila salah satu muncul dari 5 perintang batin ini, cara yang termudah adalah Anda kembali lagi melakukan pencatatan mental atau sebutan dalam hati pada objek utama Anda, yaitu gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Kembung, kempis, kambung, kambung, kempis, kempis, yang selalu harus Anda sertakan dengan wirya, sati, sangpajanya, dan samadhi. Anda harus fokus, Anda harus waspada dengan perubahan-perubahan sehalus apapun. Anda harus mengetahui, mengingat, menyadari, merasakan adanya gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Dan Anda harus semangat dan kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Kambung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Ingat, Anda jangan menjadi satu dengan objek, tapi Anda harus benar-benar berpisah dengan objek tadi. Anda cukup mengawasi dan mengetahui adanya objek dengan perubahan-perubahan objek tersebut. Demikian juga dengan batin Anda yang berubah, Anda mengetahui. Yang terpenting Anda harus memahami dan mengetahui, mengawasi adanya objek tersebut. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis.
Ya. Sabe sata kawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, ini penuh. Ya, Romo, suara Romo di sini sangat jelas di tempat saya. Jelas ya. Ya, Tadi jelas. saya sampai ganti handphone nih. Handphone saya entah kenapa eh, baterainya lowbat gitu. Tapi Iya, Romo. tampak ini iya. Baik, Ya. baik. Itulah tadi kita sudah melaksanakan meditasi pada malam hari ini dan waktu dan tempat saya kembalikan kembali kepada host kita yaitu Dek Diki. Silahkan. Iya, baik, terima kasih Romo. Iya, Bapak Ibu yang tadi selama meditasi mengalami kendala bisa ya menyampaikan kepada Romo Yongki. Kemudian atau juga Bapak Ibu ada yang mempunyai pertanyaan mengenai meditasi, silahkan disampaikan. Ya, ya Romo sudah ada satu pertanyaan dari Bapak Suryadi. Baik, Malam Romo Sukihotu, saya ingin bertanya. Setiap saya meditasi, saya memikirkan hal yang sudah terjadi atau membayangkan kehidupan yang akan datang yang belum tentu terjadi. Lalu bagaimana agar tetap fokus pada satu objek, Romo? Demikian Romo pertanyaannya. baik, iya, baik, iya, Romo Pak Suryadi, iya, ini juga yang tadi di depan saya sudah jelaskan bahwa kita sesungguhnya sedang berlatih dengan dasar meditasi Vipassana. Jadi kesimpulannya dalam Vipassana ini adalah kita terpisah dengan objeknya. Jadi kesimpulannya kita cuma mengamati pada jasmani kita, pada objek-objek yang muncul pada jasmani kita, pada objek-objek yang muncul pada perasaan kita, pada pikiran kita, dan pada dhamma. Jadi di sini bila pikiran-pikiran kita berkelana, maka kita kalau itu dominan, maka tadi sudah saya jelaskan, maka sebutkan dalam hati, sadari bahwa pikiran saya sedang berkelana detik ini, atau kita sedang berpikir sesuatu. Cukup mengawasi, menyadari, dan menyebutkan dalam hati, berpikir, 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 atau berkelana, berkelana, berkelana. Nah, untuk selanjutnya, bila kita mengingat kembali, kenapa di sini kita harus mempunyai objek utama, yaitu gerakan kembung dan kempisnya perut. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita mengalihkan suatu pikiran-pikiran kita yang berkelana atau berpikir sesuatu, bila kita sudah menyadari, maka kita kembali lagi. Kita spontan kembali lagi kepada objek utama kita. Tujuannya adalah mempermudah untuk kita lebih fokus dan bisa membiasakan diri dengan pengamatan-pengamatan yang jelas dan yang tepat gitu. Inilah cara yang termudah untuk kita bisa lebih fokus, bisa lebih terampil lagi mengawasi pikiran-pikiran kita yang berkelana. Demikian. Iya, demikian Bapak Suryadi jawaban dari Romo Yongki. Kemudian Romo, ada pertanyaan lagi dari Ibu Sinta Cahyanti. Selamat malam Romo, Namo Buddhaya. Izin bertanya. Kadang setiap meditasi, saya merasa tidak sabar untuk segera mengakhirinya. Tetapi belum ada instruksi dari pembimbing untuk mengakhiri meditasi. Bagaimana cara menghadapi hal tersebut, Romo? Terima kasih. Demikian Romo pertanyaannya, sangat menarik. Baik. Iya, Ibu Sinta, ini juga bukan dialami oleh, ini pertanyaan yang luar biasa, yang bagus sekali. Saya yakin ini bukan apa ya, bukan dialami oleh Ibu Sinta sendiri, tapi mungkin ini kebanyakan.
majority seperti ini. Mungkin juga di sini juga host Diki kita juga mengalami seperti ini. Tapi nggak Betul, apa. Romo. Inilah pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kesimpulannya di sini adalah begitu kita menyadari keinginan-keinginan kita untuk cepat mengakhiri, maka sesungguhnya ini adalah kemunculan dari perintang batin yang nomor 4, yaitu gelisah. Udah aja kukuca. Sadari ini. Sebutkan dalam hati. Gelisah, 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 gelisah. Sadari bahwa pikiran kita sedang gelisah. Dan bila kita mengingat kembali dan kita merasakan, mengetahui kembali adanya objek utama kita, yaitu gerakan kembung kempis atau duduk sentuhnya jasmani kita atau tubuh kita, maka kita kembali lagi, spontan kembali lagi dan lebih semangat, lebih perhatian penuh, lebih waspada, dan lebih konsentrasi yang sangat kuat kepada objek utama kita. Nah, inilah yang kita berusaha melakukan pengamatan agar kita menjadi terampil. Bila kita sudah terampil, bila kita sudah merasa sangat mudah melakukan meditasi ini, maka dengan sendirinya kita bisa lebih tahan, bisa lebih handal lagi mengatasi gelisahnya pikiran kita. Demikian. Iya, ya, pertanyaan selanjutnya Romo dari Randy Hardianto. Pertanyaannya adalah, selamat malam Romo Sukihotu, izin bertanya Romo dan panitia. Mengenai tujuan dari meditasi, sebagian besar orang jika mengikuti meditasi tujuannya adalah tenang. Tetapi dengan keinginan yang sangat besar untuk merasakan ketenangan. Dan biasanya juga Romo, jika melakukan sesuatu dengan keinginan yang menggebu-gebu, akhirnya malah tidak mendapatkannya. Bagaimana Romo agar mendapat hasil yang baik dari meditasi? Demikian. Baik, ini juga pertanyaannya luar biasa, sangat bagus dan sangat menarik. Pak Randy di sini adalah eh, kalau dilihat, ditilik dari pertanyaannya, dengan sendirinya Pak Randy ini sudah mengetahui dengan teorinya bahwa keinginan-keinginan apapun itu yang dilandasi dengan keinginan, contoh ingin mendapatkan ketenangan, maka di sini kita harus mengerti dan harus tahu dulu meditasi ini adalah jenisnya wipasana, suddha wipasana yang sesungguhnya tujuannya bukan mendapatkan ketenangan, bukan hanya mendapatkan ketenangan. Ketenangan itu sebagai yang kita dapatkan sebagai bonus dari latihan meditasi kita. Jadi begitu kita mempunyai keinginan-keinginan, maka sadari munculnya keinginan-keinginan. Karena begitu muncul kita mengerti, kita memahami, kita benar-benar mewaspadai keinginan-keinginan itu, maka di sini adalah kita benar-benar usahakan, biasakan untuk berlatih meditasi bersama. Usahakan jangan meditasi sendiri dahulu, tapi seperti malam ini, bagaimana kita melaksanakan meditasi ini bersama. Dan alangkah baiknya bila kita bisa bertemu muka atau offline lah. Ya, ini lebih baik lagi. Jadi di sini lebih sempurna lagi seorang eh, pemeditasi dan kalian namitannya ada pembimbingnya bisa tatap muka dan bisa langsung memberikan arahan-arahan yang tepat gitu loh. Nah, adalah bagaimana kita mengetahui keinginan-keinginan mendapatkan ketenangan. Ini harus jelas dahulu bahwa meditasi wipasana ini tujuannya bukan mencari ketenangan gitu loh. Tapi tujuannya adalah bagaimana kita bisa memahami, kita bisa mengerti dengan jelas adanya duka dan bagaimana kita bisa memahami
mengeliminasi keinginan-keinginan ini gitu loh. Karena sebab duka adalah keinginan-keinginan itu sendiri gitu loh. Nah, ini penting ya. Jadi penting Pak Randy di sini harus benar-benar berlatih dengan bagus dan dengan mengikuti tekniknya yang betul, maka ini sudah satu cara yang baik. Jadi otomatis nggak bisa spontan ya. Tapi bila kita mengikuti teknik-teknik pelatihannya dengan baik, maka otomatis kita perlahan-lahan bisa mendapatkan kemajuan, bisa mendapatkan suatu eh, pengertian dari apa yang kita dapatkan. Dari di sini adalah bagaimana kita bisa lepas dari keinginan mendapatkan ketenangan. Demikian. Ya, demikian ya Bapak Randy, pertanyaan dari Romo Yongki sudah sangat jelas. Ya, selanjutnya Romo, ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Galaksi. Izin bertanya Romo dan panitia, apakah benar makan daging menyebabkan nafsu amarah dan birahi dan menghambat meditasi? Contoh orang makan sate dapat meningkatkan libido. Begitu pertanyaannya Romo. Baik, baik. Ini juga pertanyaannya klasik, tapi ini sangat bagus gitu loh. Jadi kesimpulannya di sini kita melatih meditasi ini adalah untuk benar-benar mengawasi, memperhatikan semua apa emosi-emosi kita. Emosi-emosi sama dengan perasaan. Persepsi-persepsi, apa ingatan-ingatan kita, itu pun kita harus lakukan dengan memahami, mengetahui, dan mengamati. Demikian juga dengan pikiran kita. Demikian juga dengan kesadaran kita. Kesimpulannya, begitu kita mempelajari meditasi ini dengan baik, dengan kesungguhan yang jelas dan mendapatkan keterampilan, karena jangan lupa bahwa kita berlatih meditasi ini sesuai dengan ajaran Buddha, itu ada dua hal yang kita dapatkan. Satu adalah bahu sacanca, dengan banyaknya pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan. Khususnya di meditasi ini, karena ini bentuknya latihan, maka yang kita dapatkan pengalaman, yang kita dapatkan keterampilan. Bahu sacanca, si panca. Ini si panca yang kita dapatkan. Artinya, bila kita terlatih bisa mengawasi persepsi kita, pikiran-pikiran kita, emosi-emosi kita, dan kesadaran kita, maka di sini kita satu bisa me, membatasi apapun yang kita sukai. Contoh tadi makan daging, boleh, bukan bilang nggak boleh. Mungkin saja bisa mempertinggi libido. Tapi bila kita bisa menguasai, bisa mengamati, bisa memahami segala sesuatu perubahan dari batin kita yang terdiri dari persepsi, emosi-emosi atau perasaan-perasaan, pikiran-pikiran, dan kesadaran, maka otomatis tidak terpengaruh kita makan daging pun. Demikian. Ya, demikian ya tadi Bapak atau Ibu Galaksi. Satu kata yang saya tangkap adalah terlatih. Berarti kalau terlatih kuncinya adalah harus rutin mengikuti latihan meditasi. Begitu ya Romo? Ya, iya. Ya, selanjutnya Romo, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Esti Dewi Asih dari Sidoarjo ini kayaknya. Ya, namo budaya Romo, setiap hari meditasi pagi bangun tidur dan malam menjelang tidur. Kenapa kalau meditasi pagi lebih sulit berkonsentrasi ya Romo? Pikiran lebih sulit dikendalikan. Apa memang begitu Romo? Terima kasih. Baik, jadi di sini juga segala sesuatu, waktu apapun sesungguhnya adalah eh, kondusif untuk kita. Tapi ada tapinya. Tapi tergantung dari masing-masing kondisi. Kalau pada saat kita tenggang waktunya, bagusnya adalah di malam hari,
kita lakukan di malam hari. Demikian juga pada pagi hari, bila pagi hari itu adalah sangat kondusif bagi kita, maka kita lakukan ini. Jadi kesimpulannya, coba usahakan sebelum kita memasuki pelatihan meditasi, lakukan dahulu relaksasi pada jasmani kita, agar jasmani kita benar-benar menjadi rileks. Begitu jasmani kita menjadi rileks, maka tanamkan rasa pamoja cita, rasa gembira, rasa enjoy, rasa bersuka cita, ikhlas, dan bersyukur pada batin dan jasmani kita. Bila kita sudah merasa rileks dan merasa kita bersyukur dan ikhlas, maka otomatis kita berlatih meditasi lebih baik dan lebih cepat on-nya atau lebih berhasil. Demikian. Ya, luar biasa. Demikian tadi Ibu Esti jawaban dari Romo Yongki. Ya, Romo Yongki, pertanyaan tadi adalah pertanyaan yang terakhir. Sangat-sangat luar biasa pertanyaan pada malam hari ini. Sangat menarik sekali. Jawaban dari Romo Yongki juga sangat memuaskan. Untuk selanjutnya, Romo Yongki, kami persilakan untuk memberikan kesimpulan dari latihan kita malam hari ini, Romo. Silakan, Romo. Baik, iya. Jadi pada malam hari ini dengan tema mengatasi banjir. Jadi kesimpulannya di sini adalah kita berusaha terus-menerus mengawasi dan mengamati apapun yang muncul pada pikiran-pikiran kita, pada emosi-emosi kita, pada kesadaran kita, pada ingatan-ingatan kita. Kita lakukan ini dengan terus-menerus pada setiap hari kita lakukan. Jangan pernah alpa, lakukan terus-menerus dan senantiasa kita lakukan ini sehingga batin kita terlatih dengan baik apapun objek-objek yang menerpa pada kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang melekat pada nafsu-nafsu indera, melekat pada kebiasaan-kebiasaan yang kita tidak ketahui, sekarang kita sadari dengan pandangan-pandangan yang tidak benar kita lakukan dengan baik sesuai dengan kita yang pelajari sehingga kita mengerti dan lakukan terus-menerus 3 hal yang sudah diajarkan oleh guru agung kita, yaitu lakukan kebajikan-kebajikan yang tidak pernah alpa, sekecil apapun kebajikan atau dana itu kita lakukan terus-menerus. Kedua, etika kita jaga dengan moralitas yang bersih dan meditasi kita terus-menerus berlatih, jangan sampai alpa. Jadi kesimpulannya, selama kita masih berlatih meditasi, kita ikuti sebelum meditasi dengan kebajikan-kebajikan yang baik dan moralitas yang bersih, sehingga inilah cara mengatasi banjir yang sangat tepat. Dan di sini kita beruntung adanya suatu pelatihan dari STAB Nalanda Mindfulness Class ini. Dan jangan lupa saya anjurkan di rumah pun setiap hari kita harus lakukan pelatihan meditasi. Dan jangan lupa setiap Jumat malam kita juga harus lakukan. Bila kita lakukan ini, maka senantiasa kita bebas dari banjir. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Romo Yongki. Baik, Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan apa makna dari banjir yang sebenarnya dari latihan meditasi malam hari ini.